Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang mau bahas tentang perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pasti masih banyak mahasiswa semester 7 yang sedang menyusun atau mau menyusun skripsinya nih belum paham apa aja sih perbedaannya. Mungkin karena saat kuliah mungkin materinya mungkin sulit dipahami ya, dengan istilah-istilah yang sulit-sulit gitu, kalian belum terlalu ngerti. Nah, saya akan memberikan pemahaman yang simpel-simpel aja ya, yang simpel-simpel, yang mendasar tentang perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Atau buat kalian yang sudah memiliki judul skripsi, yang sudah mulai ingin membuat latar belakang, kalian bisa tonton dulu video bagaimana caranya membuat latar belakang. Atau yang sudah menentukan jenis penelitiannya, kalian bisa tonton juga video tentang bagaimana memilih judul atau tema skripsi. Oke, yang pertama, perbedaannya itu bisa kamu lihat dari judulnya ya. Jadi terlihat dari cover aja udah beda nih jenis penelitiannya, kuantitatif atau kualitatif. Nah, untuk kuantitatif judulnya itu pakai variabel ya. Biasanya kamu kalau diajarin tuh variabel X dan variabel Y, variabel independen dan variabel dependen. Nah, judul kuantitatif itu umumnya digunakan misalnya pengaruh motivasi terhadap kinerja gitu ya. Jadi ada pengaruh terhadap. Nah, motivasi itu variabel independen dan kinerja itu variabel dependen X dan Y ya. Itu kalau judul kuantitatif. Sementara kalau judul kualitatif itu lebih fleksibel. Judulnya langsung aja analisis kepuasan kerja di kantor dinas ketenagakerjaan misalnya. Jadi langsung dia lebih fleksibel. Karena di kualitatif itu tidak berbicara tentang variabel. Itu yang pertama, dari judul udah kelihatan. Selanjutnya sebenarnya secara prinsip di latar belakang itu tidak terlalu kelihatan ya. Kalian tidak usah pusing, saya nih kuantitatif, latar belakang saya harus gimana, atau saya ini kualitatif, latar belakang saya ini harus bagaimana. Itu kalian tidak usah pusing. Itu kalian tidak usah pusing. Jadi kalian bisa lihat cara buat latar belakang yang mudah itu, cara buat latar belakang skripsi itu di video ini ya. Tidak usah pusing dengan jenis penelitianmu harus menggunakan latar belakang yang seperti apa. Itu tidak terlalu prinsipil. Nah, selanjutnya di perbedaannya selanjutnya letaknya ada di tujuan penelitian, di rumusan dan tujuan penelitian. Jadi kan kelihatan tuh, kalau misalnya tadi kuantitatif judulnya pengaruh motivasi terhadap kinerja, jadi umumnya tujuannya itu dia mau mengetahui pengaruh antara variabel itu ya, apakah pengaruhnya positif atau negatif. Jadi tujuannya itu adalah ingin mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja ya, itu. Nah, sementara di penelitian kualitatif tujuannya itu adalah mendeskripsikan tema atau mendeskripsikan objek penelitian. Hasilnya nanti, nanti kita ngomong hasilnya. Itu di penelitian kualitatif. Ada di judul setelah judul tadi ada di tujuan penelitian. Selanjutnya kita masuk di bab 2. Secara prinsipil ini sama seperti latar belakangnya, tidak ada perbedaan yang terlalu menonjol antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Umumnya terlihat mirip-mirip lah dari penyajian penelitian terdahulu maupun penyajian landasan teori. Begitu juga dengan terminologi teori ini umumnya tidak terlalu kelihatan. Nah, perbedaan selanjutnya ada di kerangka konsep dan kerangka kerja. Umumnya kuantitatif menggunakan kerangka konseptual gitu ya. Nah, kerangka konseptual ini memang harusnya kerangka konseptual ini idealnya memang sesuai dengan teori yang kamu bangun gitu ya, yang di bab 2 tadi. Tapi kerangka konseptual di penelitian kuantitatif
BTW kalau di kuantitatif bahasanya kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual di penelitian kuantitatif itu gambarnya sesuai dengan judul atau sesuai dengan tujuan penelitianmu. Misalnya tadi pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja gitu ya. Jadi gambarnya ya kotaknya motivasi, garis anak panah itu kinerja gitu. Jadi udah itu gampang, regresi sederhana gitu kan. Itu kerangka konseptual. Sementara kalau di kualitatif itu bahasanya kerangka kerja atau framework gitu ya, kerangka kerja. Nah, kerangka kerja di kualitatif ini tidak semata-mata mengambil seperti judul atau tujuan penelitian seperti kuantitatif tadi. Kerangka kerja dalam kualitatif ini biasanya bisa juga kalian mengambil dari teori-teori rujukan yang kalian pakai di bab 2. Misalnya kalian mau melihat analisis kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan. Nah, bagaimana sih, ada nggak sih kerangka konseptual yang sudah dikembangkan atau yang direkomendasikan oleh teori-teori untuk mengukur atau untuk menganalisis kepuasan kerja ini berdasarkan dari kepemimpinan tadi itu ya. Jadi pasti ada, umumnya seperti itu. Jadi ada gambar-gambar kerangka konseptual yang sudah diungkapkan atau yang sudah dituliskan oleh teori atau dalam buku itu. Itu perbedaannya. Lalu kita masuk ke bab 3. Ke bab 3. Nah, di jenis penelitian perbedaannya jelas. Yang pertama, jenis penelitian kuantitatif dan jenis penelitian kualitatif ya. Ya, memang ada jenisnya, kuantitatif apa dan kualitatif apa itu memang ada jenisnya. Tapi enggak usah pusing dengan itu. Cukup kalian beritahu jenis penelitiannya kuantitatif dan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan selanjutnya ada di sumber data gitu ya. Nah, sumber data ini kan ada yang primer, ada yang sekunder. Selanjutnya anaknya sumber data ini teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Selanjutnya anaknya dari sumber data ini kan teknik pengumpulan data. Perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif, teknik pengumpulan data utama atau sumber data utama itu umumnya dari hasil wawancara ya, dari hasil wawancara. Sementara kalau kuantitatif, teknik pengumpulan data utamanya itu berasal dari umumnya kuesioner ya. Jadi teknik pengumpulan datanya beda, sumber data utamanya beda. Nah, perbedaan selanjutnya adalah di informan atau orang yang memberikan data atau istilahnya subjek penelitian. Kualitatif itu istilahnya narasumber ya. Jadi siapa narasumbermu gitu. Nah, kuantitatif itu istilahnya responden, orang yang merespon kuesionermu gitu ya. Perbedaan selanjutnya adalah di teknik pengambilan sampel gitu ya. Teknik pengambilan sampel ini atau teknik penentuan narasumber atau informan. Nah, di kualitatif teknik dasarnya itu adalah purposive sampling. Purposive sampling ini adalah narasumber yang sudah ditentukan oleh peneliti berdasarkan tingkat kredibilitas ya dan validitasnya. Jadi orang yang benar-benar dipercaya bisa memberikan informasi yang benar dan akurat. Sementara di kualitatif, teknik pengambilan sampelnya itu macam-macam. Perbedaannya selanjutnya antara penelitian kuantitatif dan kualitatif ada di teknik analisis data. Teknik analisis data penelitian kualitatif itu umum yang dipakai mahasiswa itu reduksi data. Reduksi data itu sama dengan itu masuk dalam interaktif model. Sementara di kuantitatif, teknik analisis data itu berupa bisa regresi berganda, regresi linear, regresi sederhana, PET, itu macam-macam teknik analisis datanya. Nah, kemudian letak perbedaan selanjutnya adalah di teknik keabsahan data. Jadi kalau di kualitatif itu simple. Teknik keabsahan datanya nih pakai apa? Pakai triangulasi,
metode triangulasi data, triangulasi metodologis, atau triangulasi apa. Ada 4 teknik triangulasi. Nah, sementara di kuantitatif itu agak ribet di sini. Mereka harus uji kuesioner, uji T, uji macam-macam gitu ya. Uji validitas data, uji reliabilitas data gitu. Itu agak rumit di situ. Lalu perbedaan selanjutnya ada di hasil representasi data ya. Kualitatif itu hasil pembahasannya, hasil penelitian gitu ya, yang di pembahasan itu umumnya berupa deskripsi atau narasi dari hasil wawancara, dari hasil data yang telah dikumpulkan gitu ya. Nah, sementara kuantitatif penyajian datanya itu berupa hasil pengukuran dari variabel tadi. Perbedaan itu sebenarnya jangan diambil pusing gitu ya. Kamu mau menentukan jenis penelitianmu kuantitatif atau kualitatif itu sebenarnya bukan karena paksaan, tapi karena jiwamu gitu ya. Lebih ke pola pikirmu. Apakah pola pikirmu kuantitatif atau kualitatif? Misalnya, kalau kualitatif kan sumber utama datanya itu dari wawancara. Sementara kuantitatif sumber data utamanya itu dari interpretasi atau dari penilaian, misalnya kuesioner gitu ya. Nah, kalau kamu orangnya yang suka jalan-jalan, suka ngobrol, suka ketemu orang di luar, suka share, saya sarankan kamu lebih pilih jenis kualitatif, karena wawancara kamu sudah ada bakat alami di situ untuk ngobrol, tanya secara mendalam tentang penelitianmu gitu ya. Tapi kalau kamu orangnya yang kalau kita bilang introvert gitu ya, malas keluar, senangnya kerja sendiri di rumah, senangnya kerja dengan komputer sendiri gitu ya, nggak pengen diganggu gitu, kamu lebih baik pilih jenis penelitian kuantitatif, karena kuantitatif itu hanya hasil penelitiannya hanya berdasarkan data yang sudah, berdasarkan kuesioner yang sudah kamu bagikan itu. Jadi kamu tidak ada ketemu orang, tidak perlu wawancara mendalam. Tapi di antara kedua itu sebenarnya tidak ada yang lebih mudah atau tidak ada yang lebih gampang. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ya, semoga itu bisa menjadi pencerahan buat kalian yang belum bisa menentukan atau masih bingung jenis penelitian kuantitatif atau kualitatif itu di mana. Ya, videonya bisa direwin atau bisa kamu share ke teman-temanmu yang masih bingung. Semoga bermanfaat dan semoga kamu bisa wisuda tepat waktu.